kalau di malam pagi yang indah ini masih Kau beri kesempatan kami untuk kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai itu kehidupan kami musim Jumat menggibes anugerah pagi ini ya Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu, untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk kami boleh menyambut ya Tuhan kematian-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau di mana pagi yang indah ini kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Pada kami undang Roh boleh hadir pada pagi ini. Lawat kami terus Tuhan, khususnya Jumat tempat ini ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih.
sesungguhnya setiap apa yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan dengan barang mana, bukan pula dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Kau sudah menebus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan dengan iman, kita bukan
ini kami ucap syukur, banyak terima kasih memberikan kami semua kesempatan. Kami ada di dalam mezbah-Mu, di tengah mezbah-Mu ya Tuhan, tengah-tengah bait-Mu, dalam kami memperingati hari Jumat Agung kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur, banyak terima kasih. Tuhan Yesus itu baik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, haleluya, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, kau pakai hamba-Mu untuk menjelaskan, untuk mengartikan firman-Mu, untuk supaya firman-Mu itu mendarat dalam setiap hati umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada tempat-Mu maupun yang lewat live streaming. Tuhan Yesus berkati kami semua dengan firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu ya Tuhan, lengkapi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Kami kerahkan waktu sebentar dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ya, tengah-tengah suasana yang tidak enak ini, tetapi kita bersyukur ya, kita bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sungguh satu kemurahan Tuhan kita bagi kami semua. Saudara, kita akan baca itu ayat firman Tuhan yang biasa sudah kita dengarkan itu populer ya, ayat ini 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2:24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Waduh, saudaraku, ini populer karena oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita bersyukur Tuhan, haleluya, itulah Tuhan yang memelihara kami semua. Haleluya. Ayat yang pertama yang kita baca tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus Kristus telah memikul dosa kita. Yesus Kristus sudah menanggung dosa kita. Ya saudara, sehingga kita tidak perlu lagi menanggung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita, dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Ya saudaraku, nah kalau kita tahu seluruh pemerintah di muka bumi ini mengadopsi 10 perintah Allah, kecuali yang 4 kepada Allah. Ya, kebanyakan mereka mengadopsi 10 perintah Allah, terutama perintah-perintah yang mengatur moral manusia. Ya saudaraku, kalau yang kepada Allah itu terserah kepada keyakinan rakyat mereka masing-masing, kan gitu ya saudaraku ya. Tetapi 6 perintah soal moral itu diadopsi, ya kebanyakan diadopsi, ya saudaraku. Jadi kalau saudara melanggar perintahnya manusia, perintahnya pemerintah, ya saudaraku, saudara juga melanggar perintahnya Allah, gitu loh saudaraku ya. Jadi saudaraku, contoh aja yang sederhana. Kalau kita dusta, ya saudaraku, itu kita melanggar perintahnya manusia. Tapi memang dusta ini kan sulit dibuktikan. Nah sebab itu kalau ada sesuatu hal yang penting, pemerintah mengambil sumpah ya kepada orang-orang yang memberikan kesaksian. Nah saudaraku, itu saudara karena sulit dibuktikan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu semua bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan untuk Tuhan. Kalau toh ya saudaraku orang itu luput oleh karena hukum manusia, ia tidak akan luput dengan hukumnya Allah. Ya saudaraku. Nah saudara, di sini ia sendiri, Kristus telah memikul dosa kita. Kristus telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kristus itu memikul dosa kita. Ia menanggung dosa kita. Ia yang tidak berdosa jadikan berdosa, supaya ia bisa menanggung dosa kita. Ya, saudaraku. Nah, saudara, di sini dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Saudara, karena Kristus sudah menanggung dosa kita, firman Allah mengajak kita supaya kita mati terhadap
terhadap dosa. Ya saudara, jadi mati terhadap dosa itu apa? Ya menolak dosa, menjauhi kejahatan, mati bagi dosa. Ya saudaraku, jadi maksudnya begini saudaraku ya, dosa itu sudah, kita kan kalau orang mati, dosa itu sudah tidak menarik lagi. Dosa itu tidak lagi bisa menyeret kita. Dosa itu tidak lagi bisa memikat kita. Tidak bisa. Keinginan kita tidak lagi bisa dipikat, diseret oleh dosa. Nah itu mati bagi dosa. Ya saudaraku, jadi saudaraku, kita semua ya saudara yang sudah menyerahkan dosa-dosa kita, supaya Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa kita, saudaraku. Jadi saudaraku, karena Kristus sudah menanggung dosa kita, maka kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah tidak perlu lagi menanggung. Ya, kalau kita tidak mati terhadap dosa, kita masih melakukan dosa. Kristus sudah menanggung, ya saudaraku. Tapi kita tidak mati bagi dosa. Masa Kristus itu loh yang menanggung dosa-dosa kita tetap hidup di dalam dosa. Karena mungkin kalau Kristus sudah menanggung dosa kita, ya saudaraku, kita mati bagi dosa. Ya. Kalau kita terus jalan di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, ya saudaraku, sia-sia Kristus menanggung dosa kita. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ditanggung dosamu, sudah tanggungan dewe, gitu ya, tanggungan sendiri dosa. Nah, kita pasti binasa. Karena upah dosa adalah maut. Ya saudara, jadi saudaraku, kita lihat contoh seperti Yusuf. Ya saudara, Yusuf di rumah Potifar, saudaraku, dia tidak tertarik. Ya dosa ada di depan matanya, tetapi dia tidak tertarik dengan dosa. Ya, tidak bisa memikat dosa. Dosa tidak bisa memikat dia. Ia menjauhi dosa. Ya saudaraku, nah itu saudaraku, kalau kita ini sudah ditanggung dosa kita, mari kita mati bagi dosa, saudara. Jadi kita saudaraku mati bagi dosa oleh karena darah Yesus Kristus yang ditumpahkan, kita mendapatkan jalan pengampunan dosa. Nah setelah itu kita bertobat, kita mati bagi dosa. Begitu ya saudaraku ya. Jadi kita bisa mati bagi dosa karena dosa sudah tidak lagi menangani hidup kita. Ya saudaraku, jadi saudara, kita tahu bahwa mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, itu membina hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi, mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, itu membina hubungan kita dengan Allah. Saudara, kalau kita orang baik, pasti kita senang bergaul dengan orang yang baik. Ya saudara, kalau kita ini orang yang berbelat-belit, pasti kita senang bergaul dengan teman kita yang berbelat-belit. Nah saudara, Tuhan kita, Allah kita itu Allah yang benar, Allah yang berkata benar, kebenaran Dia itu adalah sumber kebenaran. Lalu kalau kita ini jadi orang benar, ya saudaraku, kita itu membina hubungan kita dengan Allah kita. Kita bergaul dengan Allah kita, ya saudaraku, karena kita sama-sama menyukai kebenaran. Ya saudara, jadi saudaraku, mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Memang saudaraku, untuk kebenaran gampang. Untuk menegakkan kebenaran saja tidak mudah. Memberitahukan kebenaran saja tidak mudah. Ya, Paulus memberitahukan kebenaran supaya orang-orang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Ya saudaraku, maka apakah dia mengatakan kebenaran? Aku ini menjadi musuhmu. Nah, saudaraku ya. Jadi ini orang mengatakan kebenaran itu juga tidak gampang, saudaraku. Tetapi kita tahu kalau kita mau hidup dalam kebenaran, ya saudaraku, kita harus berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Ya saudara. Jadi kalau kita ini mau jadi orang benar, ya saudaraku, kita mengatakan kebenaran. Seringkali orang itu ngomong sama kita, oh sok bener, sok pinter, ya sok suci, kan begitu ya saudara ya. Tetapi mari pada pagi hari ini saya mengajak saudara semua,
supaya kita mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Amin. Saudara, mari kita akan baca di dalam Roma 6 ayat yang kelima. Nah, saudara, sebelum kita baca, saya jelaskan. Rasul Petrus itu menulis hal yang sama dengan Rasul Paulus, ya, karena memang ilhamnya dari Roh Kudus. Ya, sebab itu dia menulis yang sama. Ya, kita satu mati dalam dosa, satu dengan Kristus mati dalam dosa. Kita satu dalam Kristus, hidup untuk kebenaran. Ya, kalau kita mati bagi Kristus, di dalam Roma 6 itu dijelaskan, saudaraku, kita bangkit bagi Kristus. Kalau kita mati bagi Kristus, kita bangkit bagi Kristus. Mati bagi dosa, maksud saya, mati bagi dosa, bangkit untuk Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus. Ya, Roma 6. Saudara, ayo kita baca Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saudara, kalau kita satu dalam kematiannya, mati terhadap dosa, saudaraku, maka kita bangkit bersama Kristus. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi, kalau kita ini mati terhadap dosa, ya saudaraku, kita hidup untuk kebenaran. Kita mati bagi dosa, hidup dengan Kristus, mati bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, bangkit bersama Kristus. Amin. Jadi hidup bersama dengan Kristus. Coba kita baca itu 6 ayat yang ke-8. Roma 6 ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Ya, saudara. Jadi kalau kita ini mati dalam dosa, kita sama-sama satu dalam kematiannya, maka kita juga hidup dengan Yesus. Maka kita juga bangkit dengan Yesus. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita banyak orang mau bergabung dengan kebangkitannya Yesus Kristus, banyak orang yang mau bergabung, tapi tidak mau satu di dalam kematian Yesus. Ya, mereka mau bangkit, tapi tidak mau satu dalam kematiannya. Ya, saudaraku, lah kalau kita tidak mati, mana bisa kita bangkit? Kita mau ikut dalam kebangkitan, tapi kita tidak mau mati. Tidak bisa, saudaraku ya. Kita harus mati, baru kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus, kita bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Ya, jadi saudaraku, kita hidup bersama dengan Kristus. Katakan, kita hidup bersama dengan Kristus. Ya, saudaraku, jadi kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus. Ya, saudara. Saudara, kan, wah, kalau tadi kan kita mati bagi dosa, kita menjauhi kejahatan, kita menolak dosa. Itu kan ya barang yang sulit ya. Seperti kita ketahui, ya dunia yang sudah rusak. Zaman now ini, ya dunia yang sudah rusak ini, saudaraku ya, itu ada di dalam genggaman tangan kita. Ya, sudah mendunia, kerusakan dunia ini sudah mendunia. Ya, seperti virus corona sudah mendunia. Ya, kerusakan dunia ini sudah mendunia. Ada dalam genggaman tangan kita. Mana bisa? Tidak sulit itu. Ya, saudaraku, mana mungkin? Nanti ya, saudaraku ya. Tetapi kalau tadi kita baca, kalau kita ini mati bersama dengan Kristus, kita hidup dengan Kristus, kita berjalan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan, kalau Kristus ada di dalam hidup kita, ya saudaraku, kalau Kristus ada, kita satu dalam kematiannya, kita satu dalam hidupnya, kita satu dalam kebangkitannya. Amin. Nah, jadi kalau Kristus ada dalam hidup kita, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita
bisa lakukan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, kita mampu lakukan karena Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau toh pun kita tidak bisa melakukan, kita tidak mampu melakukan, Kristus yang akan menyelesaikannya bagi kita. Itu menjadi bagiannya Tuhan, menjadi bagiannya Kristus, supaya Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Amin. Jadi, saudaraku, kita lakukan bagian kita, ya, mati di dalam dosa, mati bersama-sama dengan Kristus. Kita lakukan bagian kita, ya, saudaraku. Jadi, kalau kita tidak bisa, Tuhan bisa lakukan bagi kita. Ya, kalau kita tidak mampu, Tuhan bisa lakukan, mampu memampukan kita. Amin. Saudara, nah kita bersyukur, ya saudaraku, supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, ya, hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, saudara, firman Allah ya 17, tuh kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya saudaraku, jadi kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Allah itu tinggal dalam hidup kita, stay dalam hidup kita. Firman Allah itu tinggal dalam hidup kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, jadi kalau firman Allah tinggal di dalam hidup kita, saudaraku, itu kita menjadi orang-orang benar. Kita melakukan kebenaran dan kita menjadi orang-orang benar. Itu firman Allah harus tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku. Kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman Allah, Kristus Tuhan yang akan menguduskan kita. Nah, tadi kan firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kalau firman Allah tinggal dalam hidup kita, saudara, kita lakukan firman Allah, Tuhan menguduskan hidup kita. Amin. Yang menguduskan kita itu kebenaran firman Allah. Yang menguduskan kita itu Tuhan yang menguduskan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kudus. Ya saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Ya saudara, kalau kita baca selanjutnya, coba di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15-16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya saudaraku, di sini firman Allah katakan kepada kita, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah yang kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, kita menyembah siapa? Ya, saudaraku, seperti Allah itu roh. Kalau kita menyembah Allah, menyembah dengan roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, makanya kita menyembah dengan roh dan dengan kebenaran. Lah kalau Allah kita kudus, kita tidak kudus, kita itu menyembah siapa? Ya saudaraku ya. Jadi saudara kita semua harus hidup kudus. Harus kita hidup kudus. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa lihat Allah. Saudaraku, kejarlah kekudusan. Ya, kita baca itu ya saudaraku ya. Kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita kejar kekudusan. Ya, karena kekudusan itu wilayahnya Allah. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita tinggal di dalam kekudusan Allah, itu setan nggak bisa ngomong kita, nggak bisa ngomong kita. Ya, saudaraku, kekudusan itu adalah wilayahnya Allah. Jadi, saudara, kejarlah kekudusan. Saudara, kalau kita disuruh diperintah untuk ngejar kekudusan, bisa tak?
Bisakah kita ini jadi kudus? Kan gitu ya pertanyaannya ya kan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Ya, saudaraku. Jadi kalau Tuhan ngomong kejarlah kekudusan, pasti Tuhan itu mengatakan kita pasti bisa. Karena firman Allah katakan kejarlah kekudusan, ya kan? Sama seperti kalau saya ngomong sama anak saya, ya misalnya anak saya perempuan, ya, ayo kamu habis ini lulus SMA, kamu sekolah di Singapura, sekolah musik di Singapura, ya saudaraku. Terus anak saya mungkin ngomong begini, ya, Pak, kok angel-angel sekolah di Singapura? Ya di sini saja lah Pak. Paling-paling aku ini kan ya masuk dapur, kerjanya di kode dapur, ya itu anak saya. Tapi saya ngomong, enggak, kamu mesti jadi ahli musik, kamu harus sekolah di Singapura, kamu mesti pintar main musik, kamu sekolah di Singapura, ya saudaraku. Lah kalau saya ngomong begitu, lalu saya cuma bekali dia, wis tak doa no ya, tak doa no, doa sama Bapak, kamu mesti sekolah di Singapura. Tak doa. Saya cuma bekali doa. Ya saudaraku. Loh, terus mana mungkin? Ya saudaraku, ya kalau memang Tuhan buka jalan itu bisa. Ya maksudnya dia suruh ngimani sendiri sampai dia bisa sekolah di Singapura. Ya, tetapi kalau saya ngomong kamu harus sekolah ya di Singapura. Ya, saya akan sediakan fasilitas, ya kan? Baik mengenai tempat tinggalnya, kosnya, baik mengenai makanannya dan juga biaya hidupnya, ya saudaraku, dan juga biaya sekolahnya. Saya siapkan dana, saya siapkan fasilitas, ya saudara. Karena saya suruh dia untuk sekolah di Singapura, ya saudara. Nah begitu juga Tuhan kita. Kalau dia ngomong kejarlah kekudusan, ya saudaraku, dia siapkan fasilitasnya, ya fasilitasnya dia siapkan karena kita disuruh menjaga kekudusan, ya saudaraku. Di situ ada kasih karunia, ya kan? Jadi Tuhan menyediakan kasih karunia bagi kita sehingga apa yang diperintahkan kepada kita bisa lakukan. Ya, itu ada kasih karunia, itu fasilitas kita sebagai orang percaya. Fasilitas kita itu kasih karunia, ya saudaraku, sehingga kita semua bisa menjadi kudus. Tidak ada seorang pun loh bisa melihat Allah kalau kita tidak kudus. Ya, saudara perhatikan hal ini, ya saudaraku. Jadi kita harus kudus, ya saudaraku. Sebab itu kejar kekudusan. Ya. Saudara, kita mengejar kekudusan. Saudaraku, meskipun keadaannya bagaimana, kita harus kejar kekudusan. Nah, sampai ya Tuhan ngomong cukup ya kasih karunia-Mu bagi cukup, ya saudaraku. Jadi berarti kita bisa mengejar sendiri, ya kita bisa mengejar sendiri, ya saudaraku. Jadi saudara, kita semua kita harus hidup di dalam kekudusan, ya karena itulah yang penting dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kekudusan, kita bisa membina, ya saudaraku, hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Haleluya, sampai kita juga jumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai ayat yang terakhir, kita tidak terlalu lama-lama, ya saudaraku. Kita akan baca Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Wahyu 22 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus kuduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudaraku, firman Allah jelas katakan kepada kita semua, mari kita bertobat. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Ini saat
Tuhan, ya saudara kita bertobat dari dosa kita, ya kita bertobat. Saudara, kalau kita hidup di area kekudusan, oh sudah luar biasa. Ya saudaraku, setan tidak bisa ngomong-ngomong, setan tidak bisa ganggu kita, tidak bisa nyobain kita, setan nonjok dengan kita. Ya saudaraku, tidak bisa ganggu kita, setan. Ya, karena kita hidup di area kekudusan, ya, sebagai umat Tuhan. Makanya dalam peringatan Jumat Agung ini, saya ingatkan kepada saudara semua supaya kita semua hidup di dalam kekudusan. Sebentar lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali. Itu pasti jadi dan tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah kita lihat dengan jelas. Ya, saudaraku, sudah kita lihat dengan jelas tanda-tanda. Jadi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Lalu ya kita hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, saudaraku, itu esensi hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di surga, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan kami semua. Layakkan kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab itu Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Yang kami tahu maupun yang tidak kami tahu, Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya, dan kami layak dan kami diberkati oleh perjamuan kudus ini. Haleluya. Hamba-Mu serahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya,
Semua sudah. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Ya, periksa diri kita masing-masing. Saudaraku, kalau ada salah dan dosa bertobat. Haleluya. Supaya roti dan anggur ini, tubuh dan darah Yesus Kristus ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan anggur kita ke atas. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus. Amin. Minum sama-sama. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur banyak. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, Kau menyerahkan anak-Mu bagi kami semua, sehingga kami, ya Tuhan, haleluya, selamat, sehingga kami semua hidup di dalam Engkau, dan kami semua selamat di dalam Engkau. Kami menerima kehidupan yang kekal yang Kau sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kau izinkan kami beribadah bersama-sama untuk memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Ini menjadi momen ya Tuhan bagi kita semua untuk memperbaiki hidup ini, memperbaiki hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Ini menjadi kesempatan, menjadi momen, menjadi titik kami balik daripada segala dosa-dosa dan kesalahan yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan tolong kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini semua anak-Mu ya Tuhan. Ini semua ya Tuhan anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Dan pasti mereka juga akan melihat Engkau. Pasti mereka juga masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, haleluya. Sebentar kami juga akan pulang tinggal ke tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Baik yang melihat lewat live streaming ini maupun yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati ya Tuhan, haleluya. Dan Engkau melindungi kami semua. Tujuh perlindungan-Mu ada atas kami semua, umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau juga menyinari kami semua dengan terang wajah-Mu. Haleluya. Dan memberikan kasih karunia kepada kami semua. Tuhan, Engkau juga menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, karena Engkau senang, Engkau cinta kami ya Tuhan, memberikan damai, sejahtera dan sukacita kepada kami semua. Kami ucapkan syukur, banyak terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudaraku semua, baik yang ada tempat ini dan pemirsa semua, haleluya, haleluya. Turunkanlah berkat pemeliharaan Bapa di surga bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Serta kasih sayang, kasih setia, serta dengan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Immanuel. Dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan dan tuntunan untuk hidup takut akan Tuhan, hormati Tuhan, naruh Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, di tempat yang paling utama. Haleluya Tuhan, supaya kami bisa membina hubungan kami dengan Engkau dalam hidup ini ya Tuhan, sampai kami jumpa dengan Tuhan kami
Yesus Kristus dalam kerajaan Bapa kami di surga. Mari percaya, katakan sama-sama saya. Amin.